Informasi lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan juru bicara Gubernur Jakarta, sudah ada Bung Ciko Hakim. Selamat sore, Bung Ciko. Sore. Baik, Bung Ciko, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Bung Ciko, mungkin yang pertama ini kita berikan selamat begitu ya kepada masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya atas peluncuran rute baru. Dan mungkin dapat dijelaskan, Bung Ciko, alasan kemudian juga ide dari Trans Jabodetabek ini sebetulnya tujuan pembukaan utamanya seperti apa, Bung Ciko? Ya, selamat juga untuk teman-teman di Berita Satu ya, yang katanya juga menyambut gembira karena ada layanan sekarang dari TIK 2 ke Blok M. Yang pertama tentunya ini adalah layanan terintegrasi lintas wilayah yang memang sudah menjadi program yang ingin dicanangkan oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur karena memang kita tahu padatnya lalu lintas di Jakarta ini memang banyak berasal dari saudara-saudara kita yang bertransportasi dari luar Jakarta, daerah atau kawasan-kawasan penyangga seperti Tangerang, Bogor, dan sekitarnya. Ya, dengan ini tentu ini juga bermaksud memudahkan untuk rekan-rekan kita yang dari tempat-tempat tersebut untuk bisa juga tidak harus membawa kendaraan pribadi, kemudian juga bisa menggunakan transportasi umum massal yang kerjasamakan tentunya dengan daerah-daerah tersebut. Jadi prinsipnya kita sudah melakukan studi dan kajian banyak sekali jalur-jalur yang memang kemudian tentu akan sangat padat bila hanya dilalui oleh transportasi pribadi dan dibuatlah jalur-jalur untuk kemudian memudahkan sudah kita, bahkan kita memudahkan warga Jakarta yang ingin berpergian ke Bekasi, ke Tangerang, ke Bogor, dan lain-lain. Ya, oke ya, tentu rute ini pasti diharapkan begitu ya bisa kemudian memudahkan mobilitas warga Jakarta dan juga sekitarnya yang selama ini menghadapi tantangan transportasi antar wilayah nih. Jadi kalau hari ini hari pertama gimana sambutan dari pengguna Transjakarta dengan adanya rute baru ini? Apa ada cerita menarik dan juga feedback yang dibagikan oleh para pengguna, Bung Ciko? Nah, sampai hari ini saya belum mendapatkan update terkait itu. Namun tentu pertama saya tadi saya ada pembicaraan dengan Kepala Dinas Perhubungan. Jumlah penggunanya naik dari waktu kemarin-kemarin kita lakukan uji coba. Dan harapan kita tentu dengan 20 unit layanan sementara ini bisa mencukupi dan melayani dengan baik pengguna kendaraan transport massal ini atau Transjakarta. Trans Jabodetabek, maaf, dan ke depan tentu kalau memang diperlukan unit lagi untuk bisa lebih baik lagi melayani, itu akan kita siapkan. Namun sampai hari ini rasa-rasanya masih cukup dan harapan kami memang untuk mengencourage masyarakat baik itu Jakarta maupun juga warga-warga di daerah sekitar Jakarta untuk kemudian beralih dari moda transportasi pribadi ke kendaraan umum massal. Untuk juga satu tentunya itu akan lebih baik untuk kualitas udara kita, mengurangi polusi udara yang akibat dari knalpot kendaraan bermotor. Yang kedua, yang mengurangi kemacetan yang sudah menjadi masalah klasik bagi kota Jakarta maupun juga kota-kota penyangga. Jadi macetnya kan bukan hanya di Jakarta aja sekarang, Depok, Tangerang, juga Bogor mengalami kemacetan, dan harapan kami tentu pembangunan transportasi massal di seluruh daerah yang kita mampu hari ini akan bisa mengurai itu. Oke, baik. Nah, Bung Ciko, artinya kan ini sebelumnya juga ada rute Blok M, PIK 2 begitu ya, rute TJ juga akan diperluas nih di rute Blok M, Alam Sutra dan juga Cawang Vida Bekasi. Selanjutnya yang akan ditambahkan rute mana lagi, Bung Ciko? Yang menarik tentu ada rute Bogor ke Cibubur ya. Namun ini juga menjadi PR tersendiri karena kota Bogor ke Cibubur ini semuanya adalah rute yang tidak melalui kota Jakarta atau tidak di bawah administrasi pemerintah Provinsi Jakarta, dan kita coba memformulasikan bersama apabila itu bisa kita lakukan karena memang kita tahu transporter atau komuter dari Bogor ke Jakarta yang berhenti di Cibubur ini jumlahnya juga cukup masif yang selama ini belum
layani oleh Bung Ciko, transportasi lain. Kami tahan dulu sebentar, jeda dulu sebentar. Kita akan mendengarkan azan terlebih dahulu, Bung Ciko, dan nanti akan kita lanjutkan perbincangan Jakarta dan juga sekitarnya, dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bung Ciko. Bung Ciko masih bergabung sama dengan kami? Ya, Bung Ciko. Nah, kalau kita melihat ini, kita dapat kabar juga nih Bung Ciko, bahwa pemerintah Provinsi Jakarta kabarnya juga akan mempertimbangkan integrasi penuh trayek Trans Jabodetabek ya ke dalam sistem Transjakartanya. Sebetulnya seperti apa sih Bung Ciko, bisa dijelaskan integrasinya ini akan seperti apa yang diharapkan oleh Mas Pram, melihat sejauh ini juga kendala utamanya dari transportasi lintas wilayah begitu ya, seperti apa Bung Ciko? Sampai ini koordinasi dengan wilayah lain melalui kepala-kepala daerahnya cukup berjalan dengan baik ya, karena memang kami semua baik dari Pemprov Jakarta atau pemerintahan provinsi lain atau pemerintahan kabupaten maupun kota lain di sekitaran Jakarta, di seputaran Jakarta ini memahami betul kebutuhan akan transportasi massal dan juga memahami betul bagaimana memang Jakarta masih menjadi destinasi harian bagi para komuter yang jumlahnya kan kalau kita ketahui itu kurang lebih 4-5 juta orang yang datang dan pergi dari pagi hingga sore untuk kemudian mungkin bekerja atau sekolah atau melakukan aktivitas lain di kota Jakarta. Artinya ini sesuatu yang tidak bisa dinafikan atau dielakkan lagi. Sekarang tinggal bagaimana memikirkan semuanya bisa terintegrasi dengan baik. Apa sih maksudnya terintegrasi dengan baik? Antara busway, antara LRT, antara MRT, sehingga ketersambungan jadi masyarakat ini lanjut habis menggunakan Transjakarta kemudian naik MRT atau LRT itu juga sangat mudah. Dan ini menjadi master plan yang akan ke depan betul-betul diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, dan tentunya perlu dukungan dari pihak-pihak lain, stakeholder lain, warga masyarakat di kota atau kabupaten lain, dan juga pemerintahnya. Saya memberikan satu contoh, misalnya sekarang ada permintaan MRT, kenapa sih hanya sampai ke Lebak Bulus misalnya gitu ya, kenapa nggak bisa lebih jauh lagi, mungkin ke Pamulang atau ke daerah yang memang sudah bukan menjadi daerah integrasi Jakarta, karena tentu penggunanya juga berasal dari saudara-saudara kita yang berada di luar Jakarta yang ingin atau commute setiap harinya Jakarta pulang pergi ke Jakarta. Jadi ke depan ini semua akan dipikirkan terkait juga transit oriented development atau pembangunan-pembangunan yang sifatnya dekat dengan transportasi, terpadu, artinya pasar, perumahan, susun, apartemen, dan kegiatan-kegiatan niaga maupun sekolah yang kemudian semuanya bisa diakses, mengakses transportasi massal yang memadai. Oke, baik. Kalau begitu ini tentunya Bung Ciko, singkat saja, lantas kemudian seperti apa terakhir nanti evaluasinya begitu, apakah akan dilakukan secara berkala atau seperti apa kalau dari Pemprov DKI Jakarta, Bung Ciko? Evaluasi trayek khususnya T31 ini antara PIK 2 dan Blok M itu akan dievaluasi. Tadi seperti saya sampaikan, apakah 20 unit layanan ini memadai, mencukupi, dan waktu tunggunya juga tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu berdesak-desakan penumpangnya. Ya mudah-mudahan ini bisa kita evaluasi dengan baik sehingga tidak sampai nanti masyarakat harus berdesak-desakan atau komplain terkait dengan waktu tunggu dan Oke, baik. Semakin memperkuat kolaborasi di sektor transportasi dengan kota-kota lain juga, dan ini juga mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Masyarakat mendapatkan manfaatnya penuh. Bung Ciko dan juga Pemprov DKI Jakarta, terima kasih juga atas informasinya pada sore hari ini. Selamat sore dan salam sehat selalu, Bung Ciko. Sore, salam sehat.